kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan beri bagi kita hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus dan Barnabas melakukan pelayanan dari kota satu ke kota yang lain. Paulus dan Barnabas memiliki kerinduan yang sama agar banyak orang yang belum mendengar tentang Yesus Kristus dapat mendengar dan percaya melalui pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Setelah Paulus dan Barnabas mendapat pengutusan dari Roh Kudus, maka mereka mulai melakukan perjalanan pelayanan dari kota ke kota. Mereka selalu mengajarkan pokok-pokok ajaran keselamatan. Mereka selalu berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Mereka selalu meyakini bahwa ketika mereka memberitakan Injil Yesus Kristus, Tuhan selalu menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya, dan bahkan Tuhan memberikan kuasa-Nya supaya terjadi tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Banyak dari orang-orang yang dilayani oleh mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini juga yang terus membuat Paulus dan Barnabas semakin giat memberitakan Injil, karena masih banyak orang yang belum mengenal keselamatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Paulus dan Barnabas, sehingga orang-orang yang tidak menyukai kehadiran mereka berusaha untuk menghasut orang banyak supaya jangan percaya, dan orang-orang tersebut membuat keonaran di tempat di mana Paulus dan Barnabas melakukan pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa alasan yang menjadikan orang-orang tersebut tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Antara lain, pertama, orang-orang tersebut kehilangan pengikut-pengikutnya karena sebagian dari mereka pindah kepada Injil. Kedua, orang-orang tersebut menjadi iri karena telah sekian lama mereka tidak terkenal. Namun Paulus dan Barnabas yang baru sebentar muncul menjadi terkenal. Ketiga, sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan karena banyaknya orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Keempat, sebagian dari mereka kehilangan relasi dengan orang-orang penting yang sudah dibangun sekian lamanya, menjadi hilang hanya ketika relasinya percaya kepada Tuhan Yesus. Hal-hal inilah yang membuat orang-orang tersebut memusuhi Paulus dan Barnabas. Saudara-saudara yang terkasih, tantangan yang semakin besar dan bahkan membahayakan nyawa Paulus dan Barnabas tidak mematahkan semangat mereka untuk terus menginjil orang-orang yang belum mengenal Allah. Bahkan mereka juga tidak lupa diri ketika dalam pelayanan mereka berhasil. Keberhasilan mereka dalam pelayanan selalu mereka kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi Paulus dan Barnabas, hal yang paling membahagiakan mereka ketika mereka masih dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Pelayanan mereka tidak patah semangat ketika ada tantangan, namun pelayanan mereka juga tidak menjadi takabur ketika mereka berhasil. Patut kita renungkan,
Sudahkah Anda menyampaikan berita Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil Yesus Kristus? Tidak ada berita yang luar biasa yang dapat mengubah hidup manusia menjadi lebih baik selain berita Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.